Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, sambil menunggu waktu berbuka puasa khususnya untuk Surabaya dan sekitarnya nanti pada pukul 17.29. Untuk menanti waktu tersebut, marilah kita isi dengan mengaji Al-Quran. Saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah menyebut asma Allah. Dalam hadis diterangkan, setiap pekerjaan apapun, kalau dimulai dengan menyebut asma Allah, Bismillah, maka amal itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Mau berangkat kemanapun, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Artinya apa? Asma Allah didahulukan dalam setiap pekerjaan. Siapa itu Allah? Ar-Rahman. Allah itu sifatnya Maha Pengasih, tidak pandang bulu apa itu orang beriman, apa tidak, apa itu orang muslim atau non muslim. Semuanya diberi rezeki oleh Allah. Bahkan makhluk sekecil apapun yang ada di bumi ini diberi rezeki oleh Allah. Makhluk yang tidak terlihat mata, misalnya virus corona, saudara, yang ditakuti oleh manusia sekarang, itu juga ada rezekinya dari Allah. Dia bisa hidup karena ada rezeki dari Allah. Dan dia hidup untuk menjadi cobaan bagi seluruh umat manusia. Bagaimana ketika umat manusia menghadapi corona? Apakah mereka lulus dalam cobaan dari Allah sebagai orang yang beriman? Karena semuanya itu cobaan, saudara. Hidup mati ada di tangan Allah. Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih tanpa pandang bulu. Siapapun diberi rezeki oleh Allah. Yang sholat, yang tidak sholat, semuanya. Yang puasa, yang tidak puasa, semuanya mendapat rezeki dari Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Itu sifat Allah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Sifat ini diberikan kepada orang yang beriman, saudara. Orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan kitabnya, kitab yang diturunkan oleh Allah, maka dia akan mendapat sifat rahim, mau mengamalkan perintah Allah, mau menjauhi larangan Allah. Sifat rahim ini diberikan kepada orang yang beriman dari dunia sampai akhirat, bahkan sampai masuk ke dalam surganya Allah. Dan nikmat yang tertinggi dari sifat rahim itu adalah surganya Allah. Apabila kita mati, besok dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh mendapat suatu kemenangan yang besar, saudara. Alif Lam Mim. Ini dalam tafsir dijelaskan, ada yang menyebut ayat mutasyabihat, artinya ayat-ayat yang sama seperti Alif Lam Ra, Yasin, potongan-potongan ayat ini disebut ayat mutasyabihat. Pengertian dari ayat mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah, dan tidak ada yang tahu artinya ayat mutasyabihat kecuali Allah.
Alif itu apa sih artinya? Lam itu apa sih artinya? Mim itu apa sih artinya? Itu yang lebih tahu ada Allah. Rahasia dari Allah. Loh, kok ono rahasia? Gimana ini? Jangankan Allah saudara yang maha kuasa di atas segala-galanya, yang menguasai seluruh dunia, menguasai seluruh makhluk. Wong namanya presiden aja saudara itu punya rahasia kok. Tidak semuanya dibuka di depan publik, ada yang dirahasiakan. Sehingga ada namanya intelijen saudara, kerjanya juga secara rahasia. Urusan dunia yang ngatur manusia itu ada rahasianya. Kita nggak pernah protes. Kenapa kita harus protes kepada Allah kalau Allah punya rahasia? Itu hak Allah, dan Allah itu maha kuasa di atas segala-galanya. Sehingga ada juga yang menafsirkan saudara, kebenarannya wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu tentang kebenarannya. Mungkin penasaran alif lam mim ini artinya apa? Ada yang mengartikan alif itu katanya Allah, alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Ada yang mengartikan seperti itu saudara. Tapi itu terserah, karena yang lebih tahu adalah Allah. Saya tidak bisa menyalahkan, tapi saya berpegang pada ayat yang menjelaskan wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada yang tahu dari arti ayat mutasyabihat kecuali Allah. Dalika demikian itu apa? Alkitab, rupanya kitab. Yang dimaksud kitab Al-Quran. Termasuk alif lam mim itu ayat dari Al-Quran saudara. La raiba, tidak ada keraguan. Nek cara jone ora mamang fihi ing dalam kitab. Tidak ada keraguan fihi di dalam kitab. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang namanya kitab Al-Quran itu shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sebagai manusia tidak boleh meragukan firman-firman Allah. Misalnya dalam hati kita, iki bener apa ora ya? Iku ora oleh. Kalau kita memang beriman kepada Allah, harus yakin bahwa apa yang terdapat dalam Al-Quran tidak ada kesalahan, semuanya benar. Karena Allah yang berfirman, bukan manusia saudara. Allah tidak terkena salah Allah itu. Allah benar terus. Kalau manusia seperti kita ini kadang benar, kadang salah. Tapi firman Allah tidak pernah salah saudara. Jadi karena itu kita tidak boleh ragu-ragu. La roibah, tidak ragu-ragu fihi dalam kitab. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk manusia, way of life, petunjuk dalam kehidupan. Orang kalau mau ke Surabaya itu perlu petunjuk saudara, arahnya kemana, tujuannya kemana, ada petunjuknya saudara. Naik ini, kalau salah ya tersesat saudara. Begitu juga kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan dunia yang fana ini perlu petunjuk saudara. Kalau tidak kita akan tersesat. Ibaratnya saudara, orang masuk ke dalam hutan dalam keadaan gelap, tidak ada lampu saudara. Kemudian di tengah hutan dia tidak tahu arah kemana akan keluar, bingung saudara. Itu namanya tersesat saudara. Orang yang tersesat itu akan gelisah, susah, bahkan takut saudara. Oleh karena itulah manusia hidup ini kadang ada yang merasa takut menghadapi masa depan. Ada yang susah hatinya, apa saya bisa mendapat rezeki yang lebih banyak atau tidak? Karena dia sudah kehilangan petunjuk saudara. Kalau mereka mendapat petunjuk dari Allah,
berupa pedoman Al-Quran, maka hatinya akan tenang dalam menjalani kehidupan. Petunjuk kepada siapa Al-Quran ini? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa ini bisa diartikan, kata Sayyidina Ali, yang dikatakan takwa ini mau menjalankan perintah, mau menjauhi larangan. Itu definisi takwa, saudara. Perintah apa saja, saudara, dari Allah dilaksanakan sesuai kemampuannya. Termasuk pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa. Ini perintah Allah kepada umat Islam, mewajibkan puasa Allah di bulan Ramadan. Kita laksanakan. Itu tanda orang takwa, saudara. Perintah puasa, perintah sholat, perintah zakat, selagi kita mampu kita laksanakan. Kemudian menjauhi larangan Allah. Larangan Allah apa saja? Larangan berzina, mencuri, korupsi, larangan berjudi, mabuk-mabukan. Kita jauhi, saudara. Itu namanya takwa. Kemudian ada juga ulama yang mengartikan takwa itu tanya tawadu. Huruf ta itu menunjukkan tawadu. Tawadu itu rendah diri. Walaupun kaya, rumahnya bertingkat, mobilnya 4, istrinya 4, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, rumah gedungnya bertingkat, tapi tidak sombong, saudara, karena dia orang yang tawadhu. Bahkan dengan kekayaan itu dia itu rendah diri dan membantu pada sesama, saudara. Ada tetangganya kekurangan makan, dia bantu. Ada anak yatim, dia bantu. Dia tidak pernah sombong dengan kekayaannya. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu mendapat kekayaan itu merasa hanya titipan, saudara. Titipan dari Allah, bukan milik, saudara. Bukan miliknya, titipan. Titipan itu bisa suatu saat diambil oleh Allah. Jadi orang itu kalau merasa punya apa-apa titipan itu bisa tawadhu, saudara. Lihat tuh tukang parkir itu. Ya, contohnya tukang parkir itu. Punya mobil banyak di parkiran tapi nggak sombong, saudara. Diambil ya diikhlaskan karena merasa tidak memiliki, memang namanya tukang parkir. Merasa tidak memiliki walaupun mobilnya banyak, diambil yang punya ya sudah. Tidak memiliki, hanya titipan, saudara. Dan tidak pernah sombong karena merasa titipan, saudara. Kita hidup itu ya seperti itulah. Apa yang kita terima dari Allah ini hanya titipan, suatu saat bisa diambil oleh Allah. Itu tanda-tanda orang yang takwa tawadhu. Qanaah. Qanaah itu bisa berlaku sedang, bisa berhemat. Ketika rezekinya banyak, dia menghemat karena dia tahu kehidupan ini berputar. Suatu saat dia akan mengalami kesusahan. Ibarat roda, saudara. Roda pedati itu kadang ke atas, kadang ke bawah, saudara. Kehidupan kita sama. Mungkin hari ini kita di atas, disegani orang, jabatan kita tinggi. Tapi di suatu saat kita akan jatuh di bawah, saudara. Karena itulah qanaah itu diperlukan. Kayak berbuat sedang, kaya ya tidak royal. Ketika miskin juga dia bisa berhemat, lebih berhemat lagi karena miskin, saudara. Kemudian yang ketiga huruf waw. Warok artinya menjaga. Orang yang bertakwa kepada Allah bisa menjaga dirinya dari hal yang subhat. Subhat, hal yang samar, saudara. Ini halal atau haram? Subhat, di antara halal dan haram, saudara. Dia bisa menghindar, apalagi yang haram, maka dia bisa menjauhi. Kemudian siapakah orang yang bertakwa itu? Dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, alladzina
rupanya orang-orang yu'minuna yang beriman mereka bil ghaibi dengan barang yang gaib. Yang dikatakan orang takwa itu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat, beriman kepada surga. Itu gaib semua, saudara. Allah gaib, tidak kelihatan. Tapi kenapa kita percaya, kita beriman kepada Allah yang tidak kelihatan, saudara? Karena kita punya akal, saudara. Akal kita mengatakan ada sesuatu, pasti ada yang menciptakan. Itu akal yang bicara, saudara. Kita lihat kursi, pasti ini ada yang menciptakan kursi ini. Kita lihat ini yang namanya tisu, saudara. Ini tisu, kain tisu, kertas tisu. Ini pasti ini ada yang menciptakan. Nggak mungkin dia terjadi dengan sendirinya ini. Pasti ada yang menciptakan. Siapa manusia yang menciptakan? Begitu juga, saudara, kita percaya kepada Allah. Kita lihat bumi terhampar luas, lautan terbentang jauh, tidak tahu di mana ujungnya, saudara. Kita lihat gunung menjulang tinggi ke angkasa. Kita lihat alam seluas sejagat raya ini. Ini pasti ada yang menjadikan. Pasti ini ada yang menciptakan. Ini akal berbicara seperti itu, saudara. Siapa yang menciptakan alam seluruhnya dengan isinya ini? Akal juga mengatakan mustahil manusia. Karena manusia tidak ada yang mampu, saudara. B.J. Habibie dulu pernah menciptakan pesawat terbang. Tapi dia disuruh buat nyamuk, nggak bisa, saudara. Bisa menciptakan pesawat terbang, tapi menciptakan seekor lamuk yang kecil, nyamuk yang kecil tidak mampu, saudara. PT PAL, saudara, di Surabaya itu bisa membuat kapal besar, kapal perang. Tapi disuruh buat yang kecil aja lah, semut misalnya, tidak mampu, saudara. Karena terbatas kemampuan manusia. Ilmu yang diberikan manusia itu hanya setetes, terbatas, saudara. Kemudian akal juga bertanya, siapakah yang menjadikan gunung? Siapakah yang menjadikan bumi? Siapakah yang menjadikan lautan? Siapakah yang menjadikan binatang-binatang, hewan-hewan, termasuk yang binatang yang kecil-kecil itu, termasuk kita juga manusia? Siapa yang menciptakan? Maka akal akan berbicara, yang menciptakan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Siapa itu yang maha kuasa di atas segala-galanya? Dialah Allah. Kita dikenalkan kepada Allah lewat akal, saudara. Karena itu dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menyatakan berkali-kali diulang-ulang, afala taqilun, afala taqilun. Apakah tidak berakal kamu sekalian? Kok nggak bisa memikirkan kebenaran agama? Apakah tidak berakal kamu sekalian? Tidak bisa memikirkan zat Allah? Karena manusia itu diberi akal, saudara. Karena itulah manusia diwajibkan beribadah, karena punya akal, saudara. Diwajibkan beragama. Beda dengan binatang. Kalau binatang itu punya pikiran, punya nafsu, tapi akal tidak diberi oleh Allah. Karena binatang itu tidak diberi akal oleh Allah, maka Allah tidak mewajibkan agama kepada binatang. Karena akalnya tidak ada, saudara. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang itu akal, saudara. Karena itulah manusia itu harus beda dengan binatang. Kalau binatang kawin tanpa nikah, binatang makan tandurane wong, mencuri, ya nggak apa-apa, namanya binatang, saudara. Apa kita mau seperti binatang, saudara? Kan nggak mau, saudara. Karena kita diberi akal. Kita makan harus yang halal. Kalau kawin harus melalui pernikahan, saudara.
diatur oleh agama. Dan Allah itu sifatnya gaib, tidak nampak, tapi akal mengatakan pasti ada, saudara. Kemudian para malaikat juga gaib. Karena itulah yang dikatakan orang yang mutakin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang dikatakan orang mutakin adalah orang-orang yang percaya kepada barang gaib, barang yang tidak kelihatan oleh mata. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan mereka as-sholata pada sholat. Orang yang mutakin percaya kepada barang yang gaib. Kemudian kedua, dia mendirikan sholat, saudara. Sholat itu dari bahasa Arab sholat, artinya hubungan. Ketika seorang hamba melaksanakan sholat, berarti dia mengadakan hubungan, berinteraksi kepada Allah, berbicara kepada Allah di saat sholat. Karena itulah orang-orang yang bisa menghayati sholatnya dengan baik akan mendatangkan ketentraman di dalam hatinya. Di saat sholat hatinya merasa tenang, ayem, hiruk pikuknya dunia, kesusahan dunia hilang di saat kita sholat, saudara. Karena kita berbicara kepada Allah. Dan sholat itu, saya pernah, saudara, ditanya sama orang India yang agamanya Buddha, saudara, bukan Islam, agamanya Buddha. Ketika naik kapal Kambuna, saya masih ingat itu. Kebetulan saya tempat tidurnya satu kamar dengan orang India itu. Dia lihat saya sholat, diperhatikan. Kemudian setelah saya selesai sholat ditanya, "Bang, saya mau tanya, tadi abang itu sholat?" "Iya," saya bilang, "saya sholat." "Kok pakai nungging-nungging ya?" Maksudnya nungging-nungging itu mungkin rukuk sujud itu. Ada rukuknya, ada sujudnya. Katanya kok nungging-nungging, katanya. Kenapa kok sholat harus begitu? Wah, saya agak bingung juga, saudara. Karena yang bertanya itu bukan orang Islam. Saya tahu dia itu orang India, agamanya Buddha, karena sebelumnya saya sempat kenalan. Kalau orang Islam yang tanya gampang, karena itu perintah Allah. Kita kalau sholat diperintah untuk sujud. Kita kalau sholat diperintah untuk ruku. Kita kalau sholat disuruh untuk bersikap berdiri. Itu karena perintah Allah yang kita harus laksanakan. Itu kalau kita yang tanya orang Islam, saudara. Tapi ini yang tanya bukan Islam, saudara. Bingung juga saya. Gimana jawabnya ini? Kemudian saya ingat ada filsafat. Jadi ada filsafat itu kata-kata orang yang fuqaha itu, orang yang paham, itu pernah berkata dalam filsafatnya bahwa ketika orang sholat, ini bukan hadis ya, ini saya garis bawahi, ini adalah pendapat filsafat menurut ahli filsafat. Dalam sholat itu kita berdiri, bersikap berdiri tegak, artinya bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi zat api. Saudara lihat api itu aslinya tuh dia berdiri tegak kalau tidak kena angin. Kalau kena angin bisa doyong, tapi kalau nggak kena angin dia berdiri tegak. Jadi bersikap mensyukuri atas pemberian Allah berupa zat api kepada manusia. Karena itu kita bersifat tegak seperti api. Manusia ini kalau tidak ada zat api tidak akan bisa hidup, saudara, mati. Dipegang badannya dingin kayak es. Hangatnya tidak ada, saudara. Dingin kayak es badannya. Tidak ada hangatnya sedikit pun. Maka dia dikatakan manusia mati, saudara. Karena manusia hidup itu pasti hangat badannya. Karena ada zat api di dalam dirinya. Mensyukuri diberi zat api, kita bersyukur kepada Allah dengan sholat, bersikap berdiri tegak. Kemudian yang kedua ketika ruku, saudara. Ruku itu kita lambang angin tuh, ruku itu. Lambang angin ruku itu. Karena angin itu seperti gini. Jadi ruku itu lambangnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah telah diberi zat angin. Maka kita
mensyukuri itu dengan ruku, membungkukkan badan. Manusia itu kalau nggak ada anginnya saudara, juga tidak bisa hidup. Ada api tapi nggak ada angin, ya mati, nggak bisa hidup saudara. Angin itu berupa napas, keluar masuk. Kalau napasnya nggak ada ya sudah, berarti mati manusia itu. Diperlukan zat angin itu. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan zat angin, kita ruku kepada Allah. Kemudian sikap yang ketiga, duduk saudara. Duduk di antara dua sujud, itu melambangkan tanah saudara. Duduk itu melambangkan tanah. Kita bersyukur kepada Allah telah diberikan zat tanah sehingga kita hidup. Karena manusia itu membutuhkan zat tanah. Apa yang kita makan setiap hari itu adalah berasal dari tanah saudara. Oh enggak, saya makan roti kok Pak. Roti itu dari tepung gandum. Gandum itu, pohon gandum itu dari tanah apa tidak tumbuhnya? Ya. Oh, saya makan apa saja saudara, termasuk makan daging. Daging itu juga makannya juga dari rumput. Rumput itu juga dari tanah saudara. Jadi semua itu semuanya dari tanah. Karena kita bersyukur pada Allah telah diberi zat yang berupa sari makanan itu, zat tanah itu. Kalau nggak ada zat tanah kita nggak bisa hidup saudara, maka mati kelaparan. Kemudian yang keempat, sikap yang keempat yaitu sujud. Sujud itu melambangkan zat air saudara. Dari atas ke bawah, air dari gunung ke bawah atau dari langit ke bawah turunnya. Jadi yang benar itu air itu dari atas ke bawah. Karena itu lamanya sujud saudara. Kenapa kita sujud kepada hadapan Allah? Karena kita kecil, Allah yang maha besar, dan kita bersyukur diberi zat air saudara. Dengan zat air itu kita bisa hidup. Manusia nggak minum saja 1 minggu saudara bisa mati saudara. Kalau nggak makan mungkin masih bisa hidup, tapi kalau tidak minum 1 minggu manusia itu bisa mati. Karena itu kita membutuhkan zat air. Nah, jadi ada 4 tadi. Ini filsafat. Ada zat api, berdiri tegak, kemudian zat angin bersikap ruku, zat tanah bersifat sikap duduk di antara dua sujud, kemudian zat air bersikap sujud kepada Allah. Itu saya jawab seperti itu saudara pada orang India itu. Wah, mangguk-mangguk tiangi. Hebat ya Islam. Saya baru tahu makna sujud, berdiri, ruku, begitu hebatnya. Tidak ada itu di agama kami. Kagum-kagum itu orang India itu pada saya beri penjelasan seperti itu. Itu filsafat saudara. Karena itu agama tidak bertentangan dengan filsafat kalau filsafat itu baik. Agama tidak bertentangan dengan adat selama adat itu baik. Tidak musyrik. Itu saudara, luas agama itu. Kemudian saya teruskan. Jadi itu masalah sholat saudara. Dan sholat yang diwajibkan 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang wajib. Kemudian yang sunnah-sunnah banyak saudara. Sunnah rawatib, sunnah duha, sunnah qobliyah, kemudian sunnah sebelum adzan, sunnah tahiyatul masjid. Termasuk malam ini kita akan menjalankan sholat sunnah tarawih dan witir. Itu sholat sunnah. Yang wajib 5, tapi yang sunnah itu juga banyak saudara. Termasuk sholat malam, itu sholat sunnah. Orang yang melaksanakan sholat, maka hatinya akan tenang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan dari apa-apa. Nah, mimma itu apa-apa. Ya apa saja saudara yang kita terima.
Rozaqnahum rupanya yang Allah memberi rezeki kepada kita, kepada mereka. Apa saja yang diberikan rezeki kepada manusia, yumfikun, mereka infakkan. Itu tanda orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu percaya pada barang yang gaib, mau melaksanakan sholat, mendapat rezeki dia infakkan, saudara. Dibelanjakan sebagian di jalan Allah, nggak dimakan semua, saudara. Dapat rezeki 3 juta, disisihkan sebagian untuk fakir miskin, sebagian untuk anak yatim, sebagian untuk masjid. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa, saudara. Tidak dimakan semua. Bahkan memang secara logika, secara matematika, saudara, orang yang infak itu pasti berkurang secara matematika. Punya uang 50.000, diinfakkan 10.000, berarti berkurang menjadi 40.000. Itu secara matematika. Tapi secara agama tidak berkurang, bertambah, saudara. Kenapa? Karena Allah menjanjikan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, anfik unfik. Siapa yang berinfak, aku infakkan, kata Allah. Siapa yang membelanjakan hartanya di jalanku, aku belanjakan hartaku di jalan kepada dia, diberikan. Artinya apa? Orang yang infak itu akan diganti oleh Allah. Bahkan pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali. Kalau hari biasa, bulan biasa, itu infak 1 rupiah dikalikan 700. 1 rupiah mendapat 700, saudara. Berarti nggak berkurang, bertambah. Kenapa? Itu untuk celengan kita di hari akhirat. Kalau puasa seperti ini, Ramadan, dikalikan lagi 10. Berarti 1 rupiah dikali 700 kali 10. Berapa itu? 7.000, saudara. Baru infak 1 rupiah mendapat 7.000. Lipatan dari Allah. Nggak rugi, saudara, nggak berkurang, bertambah secara hakikat. Dan Allah akan mengganti. Orang yang suka berinfak, dia rezeki akan dilancarkan oleh Allah. Bahkan orang yang pelit itu nanti lama-lama habis hartanya, ya, karena tidak berkah. Tapi kalau orang yang selalu infak, itu akan rezekinya akan bertambah. Itu baru 1 rupiah. Bagaimana kalau infak 10.000? Ya Allah, baru 1 rupiah 700 kali 10, 7.000 lipatannya di sisi Allah. Kalau 10.000 kita infak, 10.000 kali 700 dikali 10 lagi. Bayangkan, saudara. Karena itulah di saat-saat momen Ramadan ini, nah ini namanya ladang pahala. Semua amalan dilipatkan 10 kali. Ila sab'a mi'atin, sampai 700, ila mayasa, sampai hitungan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah menghendaki mau diberi pahala yang lebih besar lagi, itu kehendak Allah, saudara. Karena itulah mari kita dalam berpuasa ini, kalau kita punya sedikit harta, marilah kita sedekahkan untuk membantu mereka yang memerlukannya. Insya Allah demikian kajian pada sore hari ini, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3, saudara. Insya Allah kita lanjutkan pada hari-hari yang lain. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf, itu dari saya. Dan kalau ada kekurangan itu dari saya, saudara, tapi kebenaran ada di tangan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.